Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada lil mu'minina fid dunyal izzah lima jahadu haqqa jihadih fi a'la'i kalimatihil azizah. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa di mana saja berada yang dirahmati Allah. Disadari atau tidak oleh kita kaum muslimin bahwa dari dulu hingga sekarang ada gelombang dahsyat yang menimpa umat Islam di seluruh penjuru dunia, terutama umat Islam di Indonesia, yaitu gelombang budaya jahiliyah yang merusak akhlak dan akidah yang disebarkan melalui media, baik cetak maupun elektronik, dan juga media sosial dalam berbagai bentuknya. Gelombang itu sebenarnya lebih dahsyat dibandingkan senjata nuklir yang sering dipersoalkan dunia internasional. Karena gelombang dahsyat itu sasarannya merusak akhlak dan akidah. Dan sasaran utamanya adalah umat Islam, khususnya anak-anak kita, terutama para pemudanya. Dunia Islam seakan menangis menghadapi gelombang dahsyat itu. Banyak kalangan yang merasa prihatin melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari gelombang dahsyat yang sangat mengerikan. Tayangan, gambar, suara, dan bacaan-bacaan yang merusak akhlak dan akidah telah mengeroyok kaum muslimin dari berbagai penjuru arah. Masyarakat pun meniru dan mempraktekannya, sehingga perbuatan yang menyimpang dari akhlak dan akidah Islam itu seakan-akan ada pembenaran. Masyarakat muslim pun beragam dalam menghadapi kepungan gelombang dahsyat perusak akhlak dan akidah itu. Demikian pula para pemudanya. Menyikapi kondisi ini di kalangan anak muda terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, anak muda yang ikut merasa prihatin dan berusaha untuk tidak larut dalam budaya yang tidak mendidik tersebut, karena menganggap sangat besar mudaratnya. Anak muda dalam golongan pertama ini berusaha mempertahankan akhlak dan akidahnya dengan cara menekuni Islam, mengikuti kajian-kajian Islam, dan bahkan melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren yang dianggap mampu melindungi dirinya dari serangan budaya perusak akhlak dan akidah itu. Jika diibaratkan orang yang sedang dalam keadaan perang, musuh menembakinya dari berbagai penjuru arah. Ketika ia tidak mampu membalas, langkah yang bijak adalah menghindar dari serangan musuh dengan mencari tempat perlindungan yang dianggap aman dan tidak terjangkau serangan peluru musuh. Golongan anak muda yang kedua adalah anak muda yang bersikap masa bodoh. Mereka ikut larut dan menikmati budaya yang merusak akidah dan akhlak itu dengan senang hati. Mereka beranggapan apa yang ditayangkan tersebut sudah lewat sensor, sudah ada yang bertanggung jawab, berarti boleh saja. Mereka tidak merasa risih, apalagi bersalah. Mereka malah menyiapkan aneka makanan untuk dinikmati sambil menonton tayangan-tayangan yang merusak namun dianggap nikmat. Anak muda dalam golongan ini terbentuk jiwanya menjadi penggemar tayangan itu dan ingin mempraktekkannya dalam kehidupan tanpa disadari kehidupan mereka telah jauh dari nilai ajaran Islam. Golongan ketiga, anak muda yang juga mengaku Islam tapi memiliki sikap lebih buruk dari orang awam.
berangan-angan betapa nikmatnya, betapa bahagianya jika ia menjadi pelaku yang ditayangkan itu. Untuk mencapai tujuannya itu, mereka berani mengorbankan segalanya, termasuk apapun yang sangat berharga berupa kehormatan yang dimilikinya. Anak muda dalam golongan ini, mereka tidak lagi memikirkan tentang akhlak dan akidah. Yang penting hidup senang, banyak uang, dan bisa terkenal. Kaum muslimin, para pemirsa di mana saja berada, saat ini anak muda yang berada pada golongan pertama sangat sedikit jumlahnya. Sementara mereka yang berada di golongan kedua dan ketiga, terlebih jika digabungkan, sangat banyak jumlahnya. Tidak heran jika saat ini telah terjadi perubahan sosial keagamaan di masyarakat kita begitu drastis. Anak muda lebih mengagungkan artis daripada ulama, lebih menyanjung pelawak dan penyanyi daripada ustadz dan kiai, lebih senang mendengarkan musik dan nyanyian daripada sholawat dan bacaan Al-Quran, lebih suka menghafal lagu daripada menghafal Al-Quran, bahkan lebih suka ke tempat-tempat hiburan daripada melangkahkan kakinya ke masjid-masjid dan tempat-tempat pengajian. Anak muda seakan lebih menyukai perbuatan kemungkaran daripada kebaikan, lebih menyukai kemaksiatan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabnya, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad, "Khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bisyahawat." Jalan menuju surga itu dihiasi segala sesuatu yang tidak menyenangkan, dan jalan menuju neraka itu diliputi segala sesuatu yang sangat menyenangkan. Menipisnya keimanan itulah merupakan bencana yang sangat parah menimpa umat Islam saat ini, khususnya para pemudanya. Gelombang penghancur iman yang terus-menerus mendera umat Islam inilah yang mengakibatkan jauhnya pemuda Islam dari agamanya. Timbul pertanyaan, apakah kita bisa merubah kondisi ini? Jawabnya, bisa, dan bahkan sangat bisa. Dan perubahan itu harus dilakukan oleh setiap umat Islam, khususnya para pemudanya. Dan perubahan itu dimulai dari diri sendiri dan dari hal-hal yang paling kecil. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Kaum muslimin, para pemirsa di mana saja berada yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah bijak yang kita bisa ambil pelajaran. Ada seorang yang dalam hidupnya bercita-cita ingin mengadakan perubahan pada dunia. Seiring dengan perjalanan waktu, dia merasa tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian dia menurunkan targetnya untuk mengubah bangsanya. Namun, ternyata juga ia merasa gagal. Ia pun menurunkan targetnya untuk mengubah masyarakatnya. Ternyata juga tidak berhasil. Bahkan di akhir hidupnya, ia pun menurunkan targetnya untuk mengubah keluarganya. Ternyata juga menjumpai kegagalan. Dan mendekati akhir hidupnya, dia pun sadar bahwa dia tidak punya waktu lagi, bahkan hanya untuk mengubah dirinya sendiri. Di saat terakhir menjemput sang maut, dia pun berucap,
Seandainya dulu aku bercita-cita merubah diriku sendiri, mungkin aku juga bisa mengubah keluargaku, mengubah masyarakatku, mengubah negeriku, dan bahkan aku mampu mengadakan perubahan pada duniaku. Belajar dari kisah tersebut, jika kita menghendaki perubahan dalam kehidupan umat Islam di negeri ini, bahkan perubahan dalam dunia Islam, maka mulailah mengadakan perubahan pada diri sendiri, yang pada akhirnya insya Allah kita akan mampu mengadakan perubahan pada kondisi umat Islam yang lebih baik di masa yang akan datang, baik di negeri ini maupun di dunia pada umumnya. Ingatlah wahai pemuda, antum subbanul yaum rijalul qad. Anda pemuda hari ini dan pemimpin di hari esok. Maka jadilah Anda sebagai pemuda yang kelak menjadi agen-agen perubahan yang dapat membawa bangsa ini, bahkan dunia ini, menjadi lebih baik di bawah cahaya Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.